Halo, selamat pagi. Kompas Bisnis hadir ke hadapan Anda bersama saya, Asri Gunawan. Saudara, Bank Indonesia memperkirakan kenaikan PPN menjadi 12% tidak akan berdampak besar pada laju inflasi tahun 2025. Hal tersebut disampaikan Deputi Gubernur Bank Indonesia Aida Suwandi Budiman dalam konferensi pers di Kompleks Gedung Bank Indonesia Jakarta Pusat Rabu 18 Desember 2024. Kenaikan PPN 12% diperkirakan akan menyumbang inflasi sekitar 0,2%. Menurut Bank Indonesia, angka ini tidak besar karena masih sesuai sasaran. Untuk menjaga inflasi dan pertumbuhan ekonomi, BI akan terus bersinergi dengan pemerintah. Berdasarkan historisnya sekitar 50%-an yang dipastru. Nah, hitungannya ini mengakibatkan sekitar penambahan inflasi 0,2%. Tetapi apakah ini besar? Jawabannya tidak. Karena hasil perhitungan kami dari proyeksinya dia sekitar sedikit di atas dari 2,5 plus minus 1% dari target inflasi kita di 2025. Kenapa itu bisa terjadi? Karena jangan lupa juga ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi. Dari Bank Indonesia terus akan melakukan konsistensi antara kebijakan moneter dalam mengarahkan ekspektasi inflasi supaya tetap 2,5 plus minus 1. Dan yang paling penting juga sinergi antara pemerintah dan Bank Indonesia di pusat maupun di daerah sehingga kita bisa menjaga yang kita sebut harga pangan bergejolak, PDB. Kalau hitungannya langsung juga nggak terlalu besar, sekitar 0,02 sampai 0,03. Tetapi sekali lagi kita jangan hanya menghitung seperti itu. Kenaikan PPN 12% dipastikan berlaku mulai Januari 2025 dengan insentif bantuan sosial. Bagaimana dasar hitungan fiskal kebijakan ini? Kompas Bisnis bertanya langsung pada Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu. Selamat pagi Pak Febrio, apa kabar? Selamat pagi, baik. Apa kabarnya? Baik Pak. Saya ingin berangkat dari isu sehari-hari dulu nih Pak. Ada kebingungan di masyarakat. Beras premium yang biasa dibeli oleh masyarakat di warung maupun gerai ini akan kena PPN 12% atau tidak Pak? Tidak, jadi beras yang mahal banget yang akan kena. Jadi contohnya beras yang kalau harga biasa kan 10.000, 12.000. Beras premium itu sekitar berapa sekarang? 13.000, 14.000. Tapi kalau beras yang 100.000, misalnya beras shiratake, itu yang akan kita sasar. Artinya kalau beras dengan kelas-kelas tertentu itu tidak akan kena PPN 12% begitu? Beras yang sangat mahal saja. Oh, beras yang sangat mahal saja. Oke, kita langsung ke pertanyaan teknis. Secara sederhana kan ini publik masih bertanya-tanya tentang PPN yang sifatnya multitarif. Nah, apa landasan hukum multitarif ini, Pak Febrio? PPN kita tidak multitarif. PPN kita menurut undang-undang adalah single tarif. Akan tetapi ada ruang untuk memberikan tarif lain dan itu biasanya bersifat final. Jadi PPN kita tidak multitarif, single tarif. Oke. Bantuan sosial beras 10 kilogram untuk 2 bulan, kemudian juga diskon tarif listrik 50% selama 2 bulan. Basis dasar hitungan secara fiskalnya ini bagaimana Pak? Apakah di bulan ketiga ini masyarakat dinilai bisa survive? Dan selanjutnya juga bagaimana dengan kemampuan APBN kita? Kita melihat kesejahteraan masyarakat secara lengkap. Jadi ini bukan hanya secara satu demi satu ya, secara terpisah. Kita melihat bahwa APBN itu selalu kita gunakan untuk belanja, terutama kita arahkan untuk membantu yang miskin dan rentan. Itu pasti selalu jadi prioritas pertama. Makanya kita selalu angka kemiskinannya turun. Terakhir kita di 9,06%. Nah, lalu juga kita usahakan banget untuk APBN kita itu digunakan untuk menciptakan lapangan kerja. Dan itu yang selalu kita lakukan. Bahkan dari 2 tahun terakhir, kita ingat PPN itu dinaikkan pertama kali kan April 2022. Lalu 2023, 2024, lagi-lagi APBN kita gunakan untuk menciptakan lapangan kerja. Kita berhasil menciptakan lapangan kerja 4,7 juta lapangan kerja baru setiap tahun. Nah, ini jauh lebih baik dibandingkan sebelum pandemi. Sebelum pandemi itu di bawah 2,6 juta per tahun kita ciptakan lapangan kerja per tahun. Di samping itu kita juga menciptakan lapangan kerja formal. Itu di 2 tahun terakhir sekitar 3,6 juta per tahun. Ada sektor-sektor yang harus kita perhatikan. Makanya insentif yang kita berikan, yang langsung dirasakan oleh masyarakat, kita desain sedemikian rupa, ada yang langsung ke masyarakat miskin dan rentan, seperti tadi yang bantuan
beras dalam 2 bulan. Lalu ada juga dalam bentuk diskon listrik, ini bukan hanya miskin dan rentan, bahkan kelas menengahnya juga dapat, karena ini 81 juta pelanggan yang akan mendapatkan diskon listrik 50% itu. Lalu kita juga melihat bahwa ada sektor-sektor yang masih agak lagging, yang berat, yang challenging. Kalau sektor-sektor lain sudah relatively oke, misalnya tadi saya bilang 4,7 juta tenaga kerja baru tercipta setiap tahun di 2 tahun terakhir. Sektor tekstil dan produk tekstil itu 2 tahun terakhir memang berkurang jumlah orang bekerja di sana. Jadi ini adalah tantangan yang kita hadapi. Sehingga kita desain supaya pajak dari karyawan sektor tekstil dan juga alas kaki dan juga furnitur itu kita boleh mereka tidak bayar pajak penghasilan selama setahun kalau penghasilannya 10 juta per bulan ke bawah. Jadi kita lihat ini memang secara komprehensif, miskin rentan kita jaga, kelas menengah kita jaga, dan secara spesifik kita melihat sektor mana yang paling membutuhkan saat ini. Oke, tapi saya ingin penegasan lagi Pak soal hitungan bansos atau insentif selama 2 bulan ini. Kenapa 2 bulan? Apakah memang dinilai pada bulan ketiga masyarakat sudah bisa survive atau seperti apa? Kita melihat kebijakan ini nanti tentunya akan terus kita evaluasi. Akan tetapi saat ini kita melihat ini sudah cukup, dan juga nanti kita akan masuk ke dalam persiapan untuk Ramadan dan juga Lebaran. Di sana kita harus memastikan bahwa suplai bahan pangan itu biasanya yang menjadi perhatian kita, dan melihat bahwa suplai kita sekarang cukup baik, harga juga cukup terjaga. Kita melihat bahwa inflasi kita sangat rendah, sekarang berada di 1,6%, dan dalam beberapa bulan terakhir sekitar sejak Maret atau April itu bahan pangan inflasinya itu negatif secara month to month. Ini karena suplainya cukup sehingga masyarakat bisa melihat bahwa harganya malah turun dari bulan ke bulan. Nah, ini yang selalu kita akan lihat pantau secara lengkap. Jadi tidak hanya satu parsial demi parsial. Oke, jadi kalau kita bahas soal rentang waktu yang diberikan selama 2 bulan ini untuk insentif ataupun juga bansos, ini masih akan terus dievaluasi begitu ya Pak. Tapi kan kalau kita lihat dari rentang waktunya, insentif diberikan Januari, Februari, selesai di Februari. Maret masyarakat dihadapkan dengan Ramadan nih Pak dan Lebaran. Bagaimana menghindari tekanan harga dan masalah daya beli di hari raya ini? Inflasi rendah sekali, 1,6%. Dan bahan pangan tersedia dengan cukup banyak, sehingga inflasi akan terjaga, dan selalu dalam kebijakan kita menghadapi Lebaran, Ramadan, kita selalu pastikan daya beli masyarakat tetap terjaga. Lagi-lagi ini tidak hanya satu kebijakan saja, banyak sekali kebijakan yang kita perkenalkan, bahkan termasuk bagaimana tadi untuk pajak bagi tenaga kerja di sektor tekstil, alas kaki, furnitur, mereka tidak bayar pajak selama setahun. Lalu kita juga berikan diskon pajak untuk masyarakat beli rumah. Jangan lupa kita masih punya 200.000 rumah yang tersedia untuk masyarakat berpendapatan rendah untuk dibeli sepanjang tahun 2025. Itu dengan diskon bunga, mereka bayarnya hanya 5% bunga untuk membeli rumah. Nah, ini selalu kita siapkan. Dan bahkan tahun ini juga kita perpanjang untuk masyarakat yang ingin membeli rumah, terutama kelas menengah atas, dalam desainnya untuk PPN DTP yang 100%, juga 50% sampai akhir tahun. Sehingga kita paketnya memang lengkap, jadi bukan hanya satu demi satu saja. Oke, selanjutnya kami juga butuh penjelasan dan penegasan lagi Pak. Bagaimana dengan kemampuan APBN kita? APBN akan kita kelola, kita punya APBN dengan defisit 2,53% untuk 2025. Kita punya target untuk inflasi di sekitar 2,5%. Kembali saya ingatkan saat ini kita berada di 1,6%, sehingga kita punya banyak ruang. Kita justru butuh memastikan bahwa masyarakat bisa menambah aktivitas untuk belanjanya, supaya kemudian lebih menggerakkan lagi perekonomian.
Kita tahu bahwa supply dari bahan pangan ini tersedia dengan baik, makanya inflasi bahan pangan dalam beberapa bulan terakhir bahkan deflasi, sehingga kita bisa menjaga daya beli masyarakat secara konsisten. Oke, lebih lanjut kita akan bahas lagi Pak Febrio, tapi kita jeda sejenak. Tetaplah di Kompas Bisnis, Saudara. Masih di Kompas Bisnis, Saudara, bersama Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu. Pak Febrio, kita lanjutkan perbincangan yang tadi sempat terpotong, Pak. Ini kan proyeksinya negara akan dapat 75 triliun rupiah dari PPN. Hitungannya bagaimana? Itu memang terkait dengan yang sudah ada sekarang penerimaan PPN relatif cukup dominan untuk penerimaan kita dalam 1 tahun. Itu bisa sekitar di atas 700 triliun setahun, mulai dari PPN dalam negeri dan juga PPN impor. Nah, ini tentunya akan lebih penting saya ceritakan adalah ini akan digunakan untuk pembangunan, dan ini akan digunakan untuk belanja bagi masyarakat, terutama tadi kita lihat ya, kalau kita perhatikan bahwa belanja pemerintah itu selalu tema perlinsosnya tetap sangat kuat, itu tadi terutama untuk miskin dan rentan. Lalu kita juga berikan selalu subsidi, masih subsidi banyak ini untuk energi ya, BBM, listrik, dan juga bahkan pupuk dan LPG 3 kilo, itu semuanya 1 tahun bisa sekitar 450 triliun untuk total belanja perlinsos kita, termasuk tadi untuk subsidi BBM itu. Nah, kita juga melihat bahwa belanja untuk perlinsos akan tetap, dan tidak kalah pentingnya, kita tetap akan belanja 20% dari belanja kita itu untuk pendidikan. Jadi semua penerimaan pajak maupun non-pajak, ini semuanya kita gunakan untuk kesejahteraan masyarakat. Oke, ini untuk pembangunan dan juga belanja pemerintah. Lalu apa yang akan terjadi kalau angka 75T ini tidak tercapai? Apa yang akan terjadi dengan fiskal kita? Fiskal kita akan tetap kita kelola dengan baik. Kita sudah membuktikan bahwa dengan banyaknya tantangan dalam beberapa tahun terakhir pun kita bisa tetap kelola, fiskal kita terjaga. Misalnya kalau kita bandingkan di tahun 2022 ketika harga komoditas sangat tinggi, inflasi sangat tinggi waktu itu, dan kita harus juga menaikkan harga BBM di September 2022. Inflasi waktu itu berada di 5, sekian persen, akan tetapi kemudian tahun 2023, 2024 kita berhasil turunkan ke sekitar 2, sekarang kita berada di 1,6% untuk inflasinya. Nah, kalau kita lihat secara fiskal, defisit kita sangat terjaga. Kita lihat bahwa walaupun kita sejak dihadapkan pada COVID waktu itu, belanja kita melonjak sangat tinggi, akan tetapi defisit kita yang tadinya kita janjikan akan kembali di bawah 3% dalam 3 tahun, ternyata dalam 2 tahun kita sudah berhasil membawanya ke bawah 3%. Dan defisit ini di tahun 2023 juga relatif sangat manageable, berada di bawah 2%. Saat ini kita justru di tahun 2024 tetap akan menjaga defisitnya berada di bawah 3%. Asumsi untuk lapsem yang kita umumkan bulan Juli kemarin itu berada di 2,7, dan ini sudah mendekati akhir tahun, defisit kita akan terkelola dengan sangat baik, berada di bawah itu nantinya. Nah, untuk 2025 kita sudah punya APBN dengan defisit 2,53%. Dan ini pengelolaannya akan terus kita lakukan secara prudent seperti yang sudah kita lakukan bertahun-tahun. Oke, tapi karena gini Pak, karena ada kekhawatiran terhadap konsumsi rumah tangga, apalagi juga terkait dengan daya beli masyarakat kelas menengah begitu Pak Febrio. Apakah tidak ada kekhawatiran ataupun juga mungkin antisipasi yang akan dilakukan? Penerimaan negara relatif cukup terkelola. Tahun ini kita sudah melihat arahnya nanti
cukup akan baik gitu ya. Dan kita juga tentunya kembali ke poin bahwa penerimaan negara itu bukan demi penerimaan negara, tetapi demi untuk bisa kita belanjakan untuk kesejahteraan masyarakat, menciptakan lapangan kerja. Tadi saya sudah tunjukkan bagaimana 4,7 juta lapangan kerja baru setiap tahun dalam 2 tahun terakhir itu kita ciptakan. Tentunya inflasi juga harus kita jaga rendah dan angka kemiskinan kita harus pastikan turun. Daya beli masyarakat kita jaga terutama dengan memastikan bahwa inflasi itu terjaga tidak naik tinggi. Oke, sebelumnya kan tadi Pak Febrio juga menyebutkan bahwa hasil dari kenaikan PPN ini kan untuk untuk kebutuhan masyarakat besar lah ya. Tapi apakah kenaikan PPN ini juga berhubungan dengan kebutuhan anggaran makan bergizi gratis dan juga permintaan banyak kementerian atas tambahan anggaran? Semua belanja dalam APBN itu kita kelola dalam kelompok besarnya APBN tersebut. Belanja yang kita akan lakukan sesuai dengan arahan Pak Presiden, terutama dengan Astacita, tema yang sudah kita dorong, terutama untuk tahun 2025 adalah ketahanan pangan. Itu jelas, kita ingin memastikan bahwa swasembada pangan itu bisa kita capai dan kita pertahankan, khususnya beras. Kita juga harus lihat bahwa ini bukan hanya masalah pencapaian dalam 1 tahun, tetapi swasembada yang berkelanjutan. Makanya spending kita akan banyak kita arahkan untuk membangun ekosistem supply chain dari ketahanan pangan, mulai dari hulu sampai hilir, mulai dari sawahnya, pembibitannya, sampai kemudian irigasinya, lalu juga sampai mengelola bagaimana harganya stabil di masyarakat. Dan kita juga melihat bahwa ketahanan pangan ini adalah tema yang sangat penting dalam situasi global yang sangat tidak menentu saat ini, di mana kita harus pastikan bahwa ketika ada gejolak global, harga pangan bisa tinggi, jangankan tinggi, supply-nya pun belum tentu bisa kita dapatkan, menjadi sangat penting bagi Indonesia dengan negara yang sebesar ini untuk memastikan ketahanan pangannya juga terjadi. Tema kedua yang tidak kalah pentingnya adalah ketahanan energi. Kita termasuk negara yang relatif sangat generous dalam memberikan subsidi bagi masyarakat untuk energinya. Tadi saya sudah sampaikan, kita 1 tahun bisa sekitar 400 triliun subsidi BBM, termasuk LPG di dalamnya, belum lagi subsidi pupuk dan juga subsidi kredit usaha rakyat. Sehingga belanja kita akan tetap kita arahkan untuk kebutuhan masyarakat, untuk menciptakan lagi-lagi lapangan kerja dan menurunkan kemiskinan. Oke, Pak, tahun depan tidak hanya PPN aja yang naik, ada beberapa pungutan juga yang naik begitu. Pertanyaannya, apakah ada stres tes ke daya beli masyarakat dan juga penerimaan negara? Kita melihatnya lagi-lagi secara lengkap. Perekonomian kita harus tumbuh. Makanya di dalam APBN 2025, ketika kita bisa mengatakan bahwa target kita adalah pertumbuhan ekonomi minimal 5,2%, lalu inflasi berada di 2,5%, lalu angka pengangguran juga harus kita jaga terus turun. Saat ini kita berada di 4,6%, itu relatif cukup rendah bagi banyak negara berkembang. 4,6% adalah angka pengangguran yang relatif rendah, sehingga kita terus akan bisa menjaga pertumbuhan ekonominya itu adalah karena aktivitas ekonomi masyarakat. Sehingga tidak mungkin kita bisa mendapatkan pertumbuhan ekonomi kalau masyarakatnya tidak meningkat daya belinya. Jadi ini memang sesuatu yang secara komprehensif kita melihatnya, mulai dari aktivitas ekonominya, harga juga harus stabil, belum lagi kita harus menghadapi kemungkinan risiko dari global yang harus kita antisipasi. Kita setiap tahun, sejak tahun 2022 terutama kalau kita lihat setelah COVID, gejolak global nggak tanggung-tanggung. Di 2022 setelah COVID, kita melihat harga komoditas sangat tinggi, kita melihat harga BBM sangat tinggi, kita melihat harga bahan pangan sangat tinggi, dan bahkan susah untuk dicari. Tahun 2023 lagi-lagi masih kelanjutan dari geopolitik, perang di Ukraine dan juga ada perang di Middle East juga sudah mulai memanas. Saat ini di tahun 2024 juga sama. Lalu dengan ada terpilihnya Trump, kita menghadapi memang tantangan yang terus akan ada secara global. Dengan demikian, APBN yang kita kelola itu memang harus untuk pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, walaupun tantangannya akan tetap ada. Oke. Untuk aturan teknis PMK kapan keluar, Pak? Mengingat kan
akhir tahun ini sudah di depan mata begitu. Ya, pemerintah harus kerja keras untuk cepat menyelesaikan peraturan-peraturannya. Segera ini. Kira-kira cukup nggak untuk sosialisasi pelaksanaannya? Cukup. Ada yang mungkin Bapak ingin disampaikan terkait dengan PPN 12% ini, baik itu untuk keyakinan dari masyarakat untuk tetap mungkin mempertahankan konsumsi rumah tangganya? Ya, kita tadi sudah melihat bersama-sama ya bahwa ini adalah paket kebijakan yang lengkap. Tidak hanya kita menaikkan PPN-nya, tetapi juga kita pastikan bahwa penerimaan negara yang kita hasilkan itu adalah untuk kesejahteraan masyarakat. Bahkan dalam jangka pendek, sebelum nanti kita harapkan juga terus di tahun 2025 sampai akhir tahunnya, dalam jangka pendek pun kita langsung siapkan bantalan bagi masyarakat supaya mengurangi shock. Bagaimana kita berikan bantuan beras, bantuan diskon listrik, bahkan juga untuk sektor tekstil tadi, tenaga kerjanya tidak bayar pajak sepanjang 1 tahun untuk yang 10 juta ke bawah. Kita juga sediakan terus rumah murah bagi masyarakat berpendapatan rendah, itu 200.000 FLPP setahun, bayar bunganya cuma 5%. Lalu juga kita sediakan masyarakat kelas menengah untuk bisa beli rumah dengan harga sampai 5 miliar, tapi kita kasih PPN DTP hanya sampai 2 miliar pertamanya, 100% di 1 Januari sampai akhir Juni, lalu setelah itu nanti 50% diskonnya. Ini terus akan menggerakkan perekonomian masyarakat dan juga daya beli akan bisa terus terjaga, sehingga pertumbuhan ekonomi kita juga akan bisa terus berkelanjutan. Oke, jadi pemerintah berjanji ya untuk penerimaan negara termasuk kenaikan PPN menjadi 12% ini untuk kesejahteraan masyarakat. Baik, terima kasih Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu. Terima kasih Pak telah bergabung bersama kami di Kompas Bisnis. Sehat selalu.